Pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tak pernah berubah. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah online pada hari ini. Amin. Mari kita satukan hati masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan tak henti-hentinya kami naikkan syukur. Oleh karena kesetiaan-Mu, kasih-Mu tidak pernah berhenti, bahkan nyata di dalam setiap aspek kehidupan kami. Bahkan Engkau dekat kepada orang-orang yang selalu mau dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk hari ini kami kembali untuk boleh bersama-sama beribadah online. Kiranya Tuhan sendiri boleh menolong dan memberkati. Engkau juga melihat, Engkau juga mengetahui apabila ada jemaat-jemaat yang pada hari ini mungkin ada di antara mereka yang sakit, mungkin ada di antara mereka yang dalam pergumulan. Biarlah mereka juga boleh belajar untuk selalu dekat dengan Engkau, untuk selalu bergantung kepadamu, untuk selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan kita boleh kembali beribadah dalam ibadah online ini. Mari kita berikan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Allah kita. Sebab Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita muliakan. Kita mengangkat pujian ini, tinggikan dirimu.
sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari jemaat dengan sungguh-sungguh dengan satu suara katakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi Haleluya jemaat. Mari kita akan melanjutkan pujian kita. Saya undang kembali kita bangkit diri dengan sukacita. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita akan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Katakan sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kata sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya, selamanya. Haleluya. Kita buka pujian ini dengan sukacita, tetap bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia
sukacitaku kan menari, amin. Sorak-sorak memuji, tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Ada satu persembahan pujian yang ingin kami naikkan. Kita punya Tuhan yang besar. Mari kita percaya, mari kita berserah, tidak yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melawat kita. Janji-Mu Tuhan yang setia. Harapan kami Tuhan, kami selalu serahkan Tuhan di dalam Yesus. Kami tidak akan menyerah Tuhan, meskipun kami Tuhan dalam kesesakan Tuhan, karena kami tahu Tuhan seluruh hidup kami Tuhan ada Tuhan dalam genggaman. Kami percaya Tuhan, kami punya Engkau Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya masanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat
takkan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Ada satu pujian yang saya rindu kita naikkan. Ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau selamanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami percaya Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur, berterima kasih karena di dalam keterbatasan situasi saat ini kami boleh tetap dapat beribadah. Dan kami bersyukur karena firman-Mu tetap akan menjadi pegangan bagi hidup kami, bagi langkah kami, dan kami akan membaca merenunginya pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius. Dari Injil Matius pasal yang kelima, kita akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Demikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika saya bertemu dengan seorang teman dan dia bilang kepada saya, "Ron, kamu sekarang kelihatan lebih tua." Teman yang lain mengatakan, "Kamu sekarang lebih muda." Ada teman yang lain juga mengatakan, "Sekarang kamu lebih segar." Ketika kulit saya menjadi hitam, saudara-saudara sekalian, keluarga saya itu berkomentar, "Kok kamu sekarang hitam ya? Atau kok kamu makin gemuk ya?" Atau masih banyak komentar yang lain. Saudara sekalian, komentar-komentar itu menyadarkan saya bahwa kehidupan pribadi kita ternyata disorot, ternyata diperhatikan orang-orang dekat kita atau orang-orang sekitar kita. Kita tidak dapat menghindarkan diri dari sorotan dan penilaian orang lain. Saudara dan saya tidak mungkin berkata sebodoh amat dengan pandangan orang lain. Kita hidup di dalam masyarakat. Kita hidup di lingkungan sosial. Tidak mungkin kita berkata demikian. Maka jikalau penampilan fisik saja yang kita punya, yang saudara dan saya punya, disorot, diperhatikan, apalagi kepribadian kita, yaitu sikap, sifat, kelakuan, tabiat, tingkah laku kita, pasti akan lebih disorot lagi. Dan bahkan bukan hanya disorot, tapi saudara dan saya melalui kepribadian kita akan memberikan dampak yang besar kepada kehidupan orang-orang sekeliling kita, di mana Tuhan menempatkan saudara dan saya. Di rumah, apakah anggota keluarga yang lain merasa nyaman atau senang ketika saudara hadir? Di kantor, apakah teman sekantor merasa nyaman dan senang bekerja dengan saudara? Atau kehadiran saudara di kantor justru menimbulkan ketegangan atau membuat ketegangan kerja
menjadi terganggu. Dan lebih celaka lagi, kita menjadi sandungan bagi orang sekitar kita karena kepribadian kita. Padahal kita hadir sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia adalah untuk memberikan dampak yang baik, yang positif bagi orang lain. Oleh sebab itu, maka kesaksian hidup melalui tabiat, melalui sifat-sifat yang baik, yang sudah diubah oleh Tuhan, adalah panggilan hidup setiap kita orang Kristen. Tidak ada agama lain yang secara tegas mengajar umatnya untuk menjadi saksi Tuhannya. Agama lain hanya mengejar ibadah, beramal agar dapat masuk surga. Perbuatan mereka penuh dengan pamrih, yaitu untuk bisa masuk surga. Saudara dan saya, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan tidak demikian. Kita sudah punya hidup yang kekal. Karena kita sudah mengaku dosa dan menerima Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Maka hidup di dalam dunia adalah turut serta meluaskan kerajaan Tuhan melalui kesaksian hidup, yaitu hidup yang sudah diperbaharui. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya memakai manusia yang baru yang sudah diubah oleh Kristus. Dan melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan dengan tegas agar kita tampil menjadi saksi yang efektif, yaitu menyatakan jati diri sebagai murid Kristus. Artinya jikalau saudara dan saya yang sudah menjadi Kristen, rajin ke gereja, rajin melayani, tetapi tidak bisa menampilkan jati diri Kristen, maka sebenarnya kita menjadi orang Kristen yang tidak berguna bagi kerajaan Tuhan. Yesus mengatakan yang pertama adalah kamu adalah garam dunia. Kita sering salah memahami sesuatu yang kuno dari perspektif modern saat ini. Sering kita memahami garam ini berdasarkan beragam fungsi pada zaman modern ini. Hal ini jelas keliru dan kita sebaiknya melihat fungsi garam di teks tadi yang sudah kita baca sesuai dengan budaya kuno pada saat itu. Orang-orang Yahudi biasanya menggunakan garam hanya untuk dua keperluan. Mereka mengawetkan atau mencegah kebusukan dan memberi rasa kepada makanan. Demikian halnya bagi orang-orang modern saat ini yang teknologinya sudah demikian maju. Kita juga terbiasa dengan produk garam yang seluruh bagiannya dapat dilarutkan seketika di dalam air, atau mungkin dilarutkan di dalam kuah sayuran. Dan tidak ada yang tertinggal sekalipun. Saudara, berbeda dengan bentuk garam pada saat itu. Orang biasanya mengambil garam dari laut mati. Garam tersebut tidak murni, karena garam itu bercampur dengan berbagai mineral atau zat lain dan menjadi keras. Pada saat dilarutkan ke dalam air untuk memasak, bagian yang mengandung garam seringkali larut terlebih dahulu. Dan yang tersisa adalah zat atau mineral lainnya. Dan semua sisa mineral itu tidak berguna lagi karena sudah menjadi tawar. Sisanya akan dibuang di tengah jalan
dan akan diinjak-injak orang karena sudah tidak berguna lagi. Maka Tuhan Yesus mengatakan bila garam tidak asin lagi, artinya tidak dapat berfungsi lagi sebagai garam. Garam menjadi tawar, berarti tidak berguna, tidak bermanfaat dan harus dibuang. Kamu adalah garam dunia. Saudara dan saya adalah garam dunia. Mengapa kita orang Kristen disebut garam? Karena dunia saat ini sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan. Dunia saat ini sedang mendekati kehilangan rasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia semakin jahat. Kejahatan ada di mana-mana. Yang ada pelanggaran-pelanggaran moral, pelanggaran etika. Yang disebut kasih hilang dari antara manusia. Ketidakpedulian merajalela. Yang ada adalah kebencian sekeliling kita. Egoisme, kepentingan diri yang semakin bertambah. Dan orang terus berkompetisi. Semua ingin di atas orang lain. Semua ingin menang. Tidak ada yang mau kalah. Tidak ada yang mau mengalah. Di dalam dunia ketegangan terus berlangsung. Bukan karena tidak ada makanan, tetapi karena sifat-sifat serakah yang ada dalam diri manusia. Demikian halnya ketika saat ini kita berada dalam keadaan yang sulit akibat COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Ini suatu keadaan yang tidak pasti, saudara sekalian. Banyak ramalan mengatakan kita menuju kepada suatu kondisi ekonomi yang sulit. Singapura dan negara-negara lainnya sudah masuk dalam resesi. Artinya kelesuan ekonomi. Saat ini kita bangsa Indonesia juga menghadapi persoalan kesehatan, menghadapi kesulitan ekonomi yang sama juga dialami oleh seluruh bangsa di dunia. Negara-negara di dunia tidak berdaya. Seperti hanya pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap hari hanya bisa merilis data-data korban. Setiap hari hanya bisa himbauan, tanpa bisa memberikan suatu solusi yang jitu. Bahkan kalau saudara menengok sekeliling kita, masyarakat yang hidup di sekeliling kita pun tidak peduli lagi. Bisa seenaknya beraktivitas. Di Jakarta kita boleh melihat pasar-pasar menjadi klaster-klaster yang baru. Tempat sekolah secapa atau petinggi ABRI menjadi klaster yang baru. Saudara sekalian, dalam situasi ini, jati diri saudara dan saya tetap adalah sebagai garam yang tidak boleh tawar. Walaupun mungkin kita juga sedang ada dalam pergumulan yang sama. Kita pun sedang menghadapi persoalan yang sama. Di tengah situasi semacam ini, saudara dan saya tetap terpanggil untuk menunjukkan jati diri. Sebagai murid Kristus yang tetap konsisten. Sebagai garam untuk terus-menerus mencegah kebusukan yang akan terjadi. Kita konsisten memberikan rasa pada dunia ini melalui kepribadian kita yang sudah diubah. Saudara dan saya tidak hidup untuk diri sendiri lagi. Kita dituntut untuk menghasilkan kebaikan bagi orang lain. Sebagai orang Kristen kita sudah punya status anak Tuhan. Sudah punya hidup kekal. Kita sekarang hanya perlu berbagi kepada dunia.
melalui kesaksian hidup, sambil terus menjaga diri sendiri agar tetap bermanfaat. Saudara, bila kita ini diumpamakan garam, artinya kehidupan kita diharapkan terus bisa mencegah kerusakan, dan memberikan rasa. Ketika orang lain mendekat, mereka dapat merasakan kasih Allah. Sebaliknya orang-orang Kristen yang gagal menjalankan fungsi, gagal menjalankan peranannya sebagai garam dunia, maka mereka bukan hanya menjadi tidak berguna, tidak bermanfaat lagi, tetapi juga akan diremehkan, dipermalukan oleh dunia. Kamu adalah terang dunia. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah terang dunia. Tapi di sini dikatakan bahwa saudara dan saya adalah terang dunia. Ini artinya saudara dan saya sebagai pengikut Kristus adalah cerminan dari terang Kristus itu sendiri. Kita adalah refleksi dari terang Kristus. Kita memantulkan terang kasih Kristus kepada dunia. Kita adalah terang yang lebih kecil yang berguna untuk menuntun orang lain menuju kepada terang yang sesungguhnya yang lebih besar. Saudara dan saya diumpamakan sebuah lilin yang kecil yang menuntun orang dari kegelapan menuju terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dunia saat ini sedang ada dalam kegelapan, dan dunia saat ini sedang menuju kepada kebinasaan. Rasul Paulus mengatakan dalam surat Filipi bahwa identitas sebagai terang dimaksudkan supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kegelapan saat ini, kegelapan dunia yang kita sekarang alami saat ini bukan untuk ditonton. Kegelapan dunia saat ini bukan untuk diratapi, atau bukan untuk digumulkan, atau juga bukan untuk didoakan saja. Saudara dan saya terpanggil untuk mengalahkan kegelapan dengan terang, yaitu melalui kesaksian hidup kita yang nyata, yang terlihat di antara sekeliling orang. Orang Kristen yang sejati, saudara dan saya berbeda dengan orang-orang Qumran pada zaman Kristus yang juga menyebut diri mereka sebagai anak-anak terang. Namun mereka hanya tinggal menyendiri. Mereka tinggal terpisah dari dunia. Mereka hidup di goa-goa, jauh dari keramaian dunia. Sehingga kesalehan dan kesucian hidup mereka hanya ada di goa-goa, tetapi tidak terlihat oleh dunia. Tidak demikian dengan para pengikut Tuhan Yesus, yaitu saudara dan saya. Kita dituntut untuk tetap hidup di dalam dunia yang gelap. Dan justru di tengah kegelapan inilah keberadaan kita sebagai terang dapat dilihat dan bermanfaat. Kita adalah terang dunia. Saudara dan saya diibaratkan sebuah kota yang ada di puncak bukit. Kota itu dipenuhi oleh pelita di malam hari. Dan dengan posisi seperti itu tidak mungkin kota tersebut tidak terlihat oleh orang lain. Adalah suatu kebodohan
yang membuat kota itu tidak terlihat, yaitu apabila orang menyalakan pelita, tetapi mereka menutupi pelita itu dengan gantang atau sejenis tempayan. Dan jika hal ini terjadi, orang lain akan tetap dalam keadaan gelap, tidak dapat melihat apa-apa. Dan jika hal ini terjadi, artinya saudara dan saya sendiri yang membuat dunia ini tidak dapat melihat terang melalui kehidupan kita. Sama seperti garam yang menjadi tawar, demikian pula kita menjadi tidak berguna apabila kerajaan Allah kita sengaja menutupi terang Kristus dalam kehidupan kita. Sebaliknya apabila kita menunjukkan terang itu, yaitu melalui perbuatan-perbuatan baik kita, Bapa di surga akan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Dan orang-orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Orang-orang lain yang belum mengenal Allah didorong untuk datang kepada Allah. Walaupun Allah berada di surga, tetapi keberadaan Allah akan terlihat jelas melalui kesalehan dan kepribadian yang baik yang ada dalam diri kita. Ada sifat-sifat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik yang akan menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang kepada Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh mendengar sekali lagi firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah garam yang fungsinya untuk mencegah kebusukan, fungsinya untuk memberi rasa. Terima kasih Tuhan, kami juga sebagai terang yang akan menerangi ke dunia yang gelap ini, menuntun orang untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengenal Allah yang sejati. Tuhan, pakailah kami setiap saat, walaupun kami juga berada di dalam kondisi situasi yang sangat sulit pada saat ini. Ketegangan ketika menghadapi kondisi COVID-19 ini. Tuhan tolong biar kami tetap dengan panggilan kami menjadi garam dan terang untuk menyaksikan Kristus melalui kehidupan kami hari lepas hari. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, khususnya yang sedang berjuang untuk mengatasi kesulitan kesehatan maupun ekonomi saat ini. Tuhan, berilah bijaksana, berilah ketenangan bagi orang-orang pengambil keputusan, pimpinan-pimpinan negara kami, biar mereka boleh mengambil keputusan dengan tepat, dengan jitu, untuk mengatasi persoalan ini. Terima kasih Allah Bapa, kami berdoa juga untuk yang ada di dalam sulit, korban PHK. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan penghiburan. Tuhan juga menolong. Dan Tuhan, terima kasih juga Engkau menempatkan orang-orang di sekeliling kami untuk kami boleh melihatnya. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini kami bisa beribadah online Tuhan. Kiranya ibadah ini bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan juga kami bisa sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Paroni. Kiranya berkati dia Tuhan, berkati pelayanannya lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami mendapat berkat dari firman-Mu Tuhan. Kami bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Layakkan kami untuk menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami satu hati berdoa menyerahkan untuk GGPHK gereja kami Tuhan. Untuk beradaannya sampai saat ini Tuhan. Kiranya berkati untuk masa depan, untuk setiap pelayanannya Tuhan.
bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga berdoa menyerahkan untuk setiap yang melayani dari musuh sebagai gembala, untuk para hamba Tuhan, para majelis, guru sekolah minggu, pengurus youth, dan setiap aktivis pelayanmu yang melayani, khususnya dalam masa-masa ibadah online ini Tuhan. Kiranya berkati kami semua Tuhan, berikan satu hati, berikan semangat, sukacita dalam melayanimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaatmu Tuhan, setiap jemaatmu dari yang lansia, mereka yang lemah tubuhnya, yang sakit. Kiranya kau berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan kesembuhan. Mereka tetap berharap dalam Kau, tetap setia dalam masa-masa tua mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk mereka yang bergumul dalam masalah ekonomi, pekerjaan, usaha. Biarkan mereka tetap beriman kepadamu Tuhan, tetap berharap hanya kepadamu Tuhan. Kau bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu, dari yang balita, dari bayi, balita, anak-anak sampai remaja Tuhan. Kiranya berkati dalam masa-masa ini Tuhan. Mereka tetap bisa setia kepadamu, tetap bisa beribadah bersama-sama, ibadah online, ataupun juga bisa tetap bersekutu denganmu Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka bisa tetap mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Juga dalam masa-masa tahun ajaran baru ini Tuhan, kiranya berkati anak-anak-Mu Tuhan, diberikan semangat, sukacita dalam belajar home learning Tuhan. Kiranya tetap diberikan semangat dalam proses belajar mengajarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu di Pontianak Tuhan, untuk GGPHK di Pontianak dan Pos di Wajok. Kiranya berkati untuk hamba Tuhan yang melayani di sana, untuk para majelis pengurus di sana Tuhan, berikan kesehatan dalam melayani, dan untuk jemaat di sana juga kami berdoa Tuhan, Kau memelihara mereka Tuhan. Jadi untuk pertumbuhan kualitas dan kuantitas bisa bertumbuh di sana Tuhan, jemaat di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga satu hati berdoa menyerahkan untuk kota Jakarta di tempat kami tinggal Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpinnya Tuhan, diberikan hati yang takut akan Tuhan untuk melayani kota Jakarta ini Tuhan, khususnya di masa-masa pandemi. Diberikan hikmat untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan Tuhan, bisa untuk menangani setiap masalah yang ada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, untuk Presiden Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan, untuk setiap kabinetnya Tuhan, untuk setiap kerjanya Tuhan, untuk pejabatnya Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan dalam juga untuk gugus tugas penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya diberikan hikmat bijaksana Tuhan, diberikan yang takut akan Engkau Tuhan dalam melayani Tuhan, menangani masalah yang terjadi Tuhan. Kiranya untuk masalah ekonomi, masalah sosial yang terjadi Tuhan, kiranya diberikan hikmat bagi mereka untuk menanganinya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kiranya pandemi ini Tuhan bisa berlalu Tuhan. Kiranya Kau yang menyertai setiap bangsa Indonesia ini Tuhan, setiap warganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga yakin dan percaya Tuhan, Kau berkuasa lebih dari segalanya Tuhan. Apa yang terjadi saat ini di dunia ini Tuhan, untuk COVID-19 ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ini semua dalam kekuasaan-Mu saja Tuhan. Kiranya kami percaya semuanya bisa berlalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hanya tetap percaya kepada Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang akan dikumpulkan dan telah dikumpulkan Tuhan. Kiranya berkati persembahan ini Tuhan, menjadi berkat dan dipakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap yang memberikan persembahan ini Tuhan, ataupun yang belum sempat memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan. Kau tahu setiap pergumulan kami semua Tuhan, setiap kebutuhan yang diperlukan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan memelihara setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, alit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan menutup ibadah kita. Kita percaya Tuhan yang memelihara kita sampai saat ini. Kita percaya tak terbatas kuasa-Nya. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur.
Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami bersyukur ya Tuhan, pada akhirnya kami tetap menaikkan syukur kami untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Kiranya Tuhan juga yang akan memberikan kami karunia untuk dapat menyimak dengan baik, mengerti kebenaran firman-Mu, dan dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kasih setia-Mu begitu nyata kepada setiap kami. Saudaraku, pada akhirnya arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan dari Roh Kudus, senantiasa beserta dengan saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.